Kakinya nih terbalik, kaki tuh bukan kayak kita manusia biasa kayak gini nih, kakinya di sebelah sini. Cuma sambil ngomongnya tuh pulang, tuh kadeng, tuh pulang, tuh kadeng, tuh pulang, tuh kadeng, kayak gitu. Ini setan apaan saya tuh? Pas, jelas itu jelas. Jelas. Jadi saya ngerjain ini gimana ya, nggak gimana orang situ mah orang tinggal ngerjain. Biasanya setan-setan itu datangnya nih jam 1 ke atas sana. Bapak harus nyediakan ayam tulak. Waktu itu saya posisinya lagi di atas saya tuh. Sampai gini saya bayangin tuh guduk. Ini apa-apaan. Saking takutnya saya gemetar banget itu lihat perempuan yang kayak gitu tuh bolak-balik itu tuh. Saya lihat jam, biasa tuh udahlah, saya matiin aja nih alat tuh, jeluk. Deru mesin menggema di senja hari. Hening menyerang kala rembulan datang. Wangi dupa tercium menusuk hidung. Kemunculan bayang hitam melintas cepat. Konon katanya ini tanah keramat yang membuat proyek menjadi mangkrak. Gangguan kengerian terjadi di proyek ini dan harus dialami oleh Wak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini ada Wak Ardi, narsum yang kemarin berkisah tentang dunia beko eksavator ya. Jadi Wak Ardi ini adalah seorang operator beko ya? Ya, eksavator. Kemarin video yang sebelumnya itu tahun 2003 kejadiannya. 2003. Jadi banyak kejadian yang Wak Ardi alami ya. Ya, banyak. Kisah mistis, horor begitu. Iya. Ketika membersihkan lahan atau apa itu? Iya. Menggarap lahan ya. Iya. Yang ini di daerah mana Wak Ardi? Kalau yang ini di daerah Indramayu. Indramayu, proyek apa itu? Proyek rehabilitas jembatan. Berapa lama proyeknya? Ya kalau kontrak sih seluruhnya 320 hari dah. Hampir setahun ya? Iya, jadi jembatan itu kan sudah pada kropos, sudah pada bolong. Oh, renovasi. Jadi di situ istilahnya apa ya, jembatan itu kita bongkarin semua. Nanti kalau sudah terbongkar, lahannya disiapkan, nanti di situ ada pembersihan, ada pengecoran kembali gitu. Iya. Sekarang Wak Ardi masih aktif? Ya kalau sekarang sih ya rada apa gimana ya, udah jarang. Karena apa, udah tua atau gimana? Ya sudah tua mungkin ya. Udah capek ya? Iya, sekarang ya hampir 60 tahun sih. Jadi, kesibukan sekarang apa Wak? Saya kesibukannya jualan. Sekarang ya? Iya. Oke. Nah sobat Malam Mencekam, kita akan simak kisah dari Wak Ardi tentang dunia beko. Ternyata banyak menyimpan kisah-kisah horor ya. Semoga sobat semua selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Wak Ardi. Jadi gini Mang pada tahun 2005 saya datang lagi ke kantor perusahaan yang pernah saya ngikut, karena pada waktu tahun 2003 saya kan berhenti dulu, minta istirahat. Nah tahun 2005 saya kembali datang ke kantor meminta pekerjaan. Kalau tahun 2004 saya ngikutin kerja yang lain dulu lah. Kadang ikut-ikut jualan. Jadi banyak ceritanya waktu libur itu. Nah kebetulan
tahun 2005 saya punya keinginan pengen lagi ke Beko. Nah, ke pimpinan saya tanyain, ini ada pekerjaan enggak? Saya udah lama nih, kurang lebihnya 1 tahun saya nganggur ini. Wah, tumben sekali kamu minta pekerjaan. Kayaknya sepertinya nggak mau lagi kerja di sini. Ya enggak lah, saya bilang. Ya namanya orang kan butuh istirahat dulu pemikirannya. Enggak mungkin saya harus kerja terus. Oh ya udah. Kebetulan sekali ini ada pekerjaan renovasi jembatan. Kebetulan kita dapat 3 jembatan di daerah Indramayu, Cirebon, Losari. Kira-kira pekerjaannya kapan? Saya nanya sama pimpinan itu tuh. Ya mungkin 4 harian lagi lah kita ada pekerjaan itu akan di ini dulu karena urusannya belum selesai. Ya entah izin ke sana kemari. Nah 4 hari kemudian saya datang lagi. Kapan? Ya nanti malam sekitar jam 11 malaman kamu tunggu aja di pinggir jalan itu tuh, nanti mobil yang bawa bekonya datang dari arah timur menuju pekerjaan yang pertama di mana? Di Indramayu. Oke. Pas jam 11 malam saya nungguin mobil. Nah, nggak lama datang tuh mobil. Seret. Mobil datang, ya saya naik. Seret. Saya nanya sama supirnya, Mas ini kerjanya di mana? Di daerah Indramayu. Ya udah, saya ngikut sama supir itu bawa ekskavator tuh. Ya kurang lebih lah jam 1 malam saya nyampe di lokasi pekerjaan yang akan saya kerjakan. Di situ saya minta sama supir tuh supaya lebih aman turun posisi alatnya, cari tempat yang agak legah lah. Ya bekas bekas inian parkiran mobil apa tuh. Saya turunkan di situ. Alat itu turun, copot itunya, betulin rantai yang mengikat-ikat bekonya, dilepaskan, lalu turunkan. Ya kurang lebih setengah jam lah selesai. Jam 1:30 selesai pekerjaan menurunkan beko. Nah, supir itu udah membetulkan kembali mobilnya, baru mobil itu berangkat. Nah, saya di situ karena pada malam itu kan banyak yang yang lihat nih, karena ada alat datang, alat siapa. Nah, saya kan ngobrol-ngobrol sama warga setempat yang ada di situ tuh. Ini Pak, alat saya mau mengerjakan rehabilitas renovasi jembatan. Yang sebelah mana? Yang sebelah, kalau posisinya dari Jawa ke Jakarta yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan sih masih bagus. Memang karena posisi jembatan di sini udah pada bolong-bolong semua. Oh, kapan kira-kira Pak mulainya? Ya besok. Besok paginya kita mulai, tapi sebelum mau mulai kan alat mah belum dikerjakan dulu nih. Saya lihat dulu posisi pekerjaan yang akan mau saya kerjakan sebelah mana dulu gitu. Sambil saya ngomong sama pimpinan, ini sudah permisi belum sama pihak kepolisian? Karena otomatis ini harus ditutup jalannya. Kita harus membuka jalan pemindahan jalan. Ya nggak tahu, kata pimpinan. Ya ditanyakan dulu, jangan sampai saya kerja nanti ada yang komplain. Akhirnya pimpinan, ya udah nanti saya ke sana. Kata pimpinannya, permisi sama polsek setempat lah. Akhirnya 2 hari kemudian dapat surat ininya, kita memulai pekerjaan. Ditutup dulu sementara jalan nih, surat dialihkan ke jalan sebelahnya. Jadi dari sana kita buka, dari arah Jawa ke Jakarta dibuka dulu, tapi ditutup jalan yang sebelah sininya. Nah selesai dari situ kita pindah, buka jalan yang dari Jakarta ke Jawanya, dibuka lagi di situ. Posisi yang ininya ditutup lagi.
Sehari kemudian selesai ininya ditutup, kita mulai pekerjaan, dibongkar lah dikit-dikit istilahnya. Sambil diambil tanahnya, kita cari tanah kosong yang sebelah sini yang udah ditutup nih posisinya Mang. Jadi kan berangkalannya di situ. Saya juga pada waktu itu nanyakan ke RT setempat di situ. Nih, karena posisi kita sudah mulai pekerjaan, saya butuh jaga malam. Ya 2 orang aja lah untuk jaga malamnya. Kira-kira dibayar berapa Pak? Ya saya bilang 150-an lah. Karena posisi di sini mah terang, di pinggir jalan nggak mungkin lah ada ini itu. Ya udah kata Pak RT tuh. Ya udah mulai nanti malam sudah siap dijaga. 3 malam berikutnya saya menemukan keganjilan tuh. Jadi lagi seret ngambil, belokin alat seret gitu ke sini. Nah, di bawah jembatan di situ kan ada tunggul pohon tuh. Kan ada seorang nenek-nenek duduk. Duduk ngeliatin. Loh, kok malam-malam begini ada nenek-nenek duduk di bawah. Sedangkan posisinya ini malam kan gitu. Nggak mungkin ini manusia apa bukan. Saya kaget sih waktu itu tuh. Kayaknya bukan orang ini malam-malam begini, apalagi nenek-nenek pakai bajunya ya apa ya, pakai kebaya orang nenek-nenek zaman dulu lah, pakai ininya kain, ininya pakai kebaya, cuma ininya nih di apa namanya kayak kerudungnya tuh asal slek gitu aja. Pas saya belok berikutnya nggak ada tuh, orang itu sudah nggak ada lagi. Lah ini apa ini? Tapi saya waktu malam itu tuh nggak ini, biarin aja lah, ini mah baru malam yang ketiganya, udah biarin aja, udah kerja. Paginya berangkalan itu biar legah lagi kan otomatis dipindahkan nih pakai dump truck tuh, pindahkan. Nah berangkalan itu kan banyak yang minta ya untuk urugan sekolah dasar, musola yang masih becak-becak kan. Kalau di daerah Indramayu kan istilahnya tanahnya berair lah di daerah situ, jadi banyak yang minta di situ. Saya waktu istirahat nih ke warung, ngobrol, saya nanya, Pak, saya mau nanya, semalam ini saya menemukan keganjilan gimana, aneh lah, ada seorang nenek-nenek di bawah itu duduk. Nah kata bapak-bapak di situ, jangan-jangan nantinya itu tuh penunggu yang di situ. Ya nggak tahu lah, yang penting saya mah pengen selamat lah. Kira-kira di sini siapa Pak yang bisa permisi lah, secara gaibnya saya pengen permisi sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Kalau ke manusia kan otomatis kan saya udah permisi nih sama polisi sama apa udah. Tapi kan sama yang gaib saya belum permisi. Akhirnya saya nanya di situ, Pak, kira-kira di sini ada orang pintar tidak? Maksudnya gimana Pak? Ya supaya selamatlah kita kerja di sini, nggak ada masalah. Baik sudah selesai, baik ini kan otomatis nggak ada persoalan. Akhirnya saya menemukan di situ namanya Pak Dharma. Ya kebetulan dia orang pintar lah. Jadi saya nanya, ini Pak Dharma, saya menemukan nenek-nenek, saya nggak tahu siapa di sini tuh. Cuma kan setidaknya kalau Mang Dharma Pak Dharma orang sini kan paham. Maksudnya gimana Pak? Ya saya minta permisi secara gaib lah. Akhirnya mau diritualkan, iya, supaya selamat saya kerja.
Yang lain pun kerja di sini selamat juga. Ya udah, akhirnya di situ Mang Dharma ngomong ke saya tuh, Pak, kalau di sini nih Bapak harus nyediakan ayam tulak. Ayam tulak tuh yang gimana Pak Dharma? Jadi ayam tuh putih. Nah, putih tapi ada warna hitamnya. Entah di badannya, di apanya, pokoknya ada belang sedikit ya, ada hitamnya. Carinya di mana Pak Dharma? Ya carilah di pasar, di mana kata Pak Dharma. Nanti berikut sama bunga 7 rupanya, sama ya makanan pasar lah 7 rupa katanya. Kira-kira itu biayanya berapa? Ya kalau untuk ayam tulak mah sekitar 500-an. Tapi untuk juada pasar sama kembang 7 rupa sekitar 100-an. Jadi di total berapa Mang Dharma? Ya sekitar 600-an lah. Ya udah nanti saya cari. Akhirnya saya ngobrol sama pimpinan, ini gimana? Saya menemukan keganjilan nih di proyek. Ada apa lagi kamu mah, biasa kalau kerja ada ritual, ada gini. Enggak, maksudnya saya waktu kerja nih menemukan nenek-nenek. Cuma saya kan permisi secara gaib. Ya istilahnya saya nanya sama warga setempat, harus dikasih ayam tulak. Berapa kira-kira? Ininya biayanya ya kurang lebih lah 600.000. Ya saya nyari ke pasar daerah Jatibarang lah, kebetulan di situ kan istilahnya cari pasar kan ya, pasar Jatibarang. Saya nggak menemukan. Saya tanya lagi warga setempat, ada nggak yang punya ayam tulak di sini? Kebetulan ada seorang warga, Pak, saya punya ayam tulak. Bukan, ya ayam tulak lah. Bapak kan lagi nyari ayam tulak. Iya Pak. Berapa mintanya? Apa yang tadi diomongin sama Pak Dharma ini nih, 500. Ya udahlah, saya memang dikasih dari itu, ongkosnya segitu, saya bayar tuh 500.000. Nah, selebihnya kembang 7 rupa sama makanan-makanan pasar tuh. Ya, di situ kasih juada pasar sama nyembelih ayam tulak tuh di situ tuh, yang di pohon yang itunya tuh, diituin ces. Nah, sambil nggak tahu saya baca-baca apalah Mang Dharma lah, saya nggak ngerti masalah itu. Mang Dharma di situ tuh kayak yang perang tuh. Wah, apa-apaan ini orangnya? Keadaannya siang kayak gitu, main pencak, main kayak gitu ya. Wah, biarin aja, masa bodoh itu lah. Perang di situ. Wah, perang. Akhirnya saya nggak paham banget. Ini keluar keringat semua nih, Pak Dharma nih. Wah, akhirnya dia lemas tuh. Lalu dia ngomong, udah Pak. Udah gimana? Ya udah katanya acaranya. Jadi gimana? Ya udah saya permisi. Saya sempat ribut. Ribut gimana? Ya inilah sama penghuni yang di sini nih. Jadi ribut dulu, perang lah. Jadi gimana Pak Dharmanya? Ya saya menang. Jadi gimana caranya? Ya silakan aja, tapi tolong jangan dirusak yang di sebelah sininya nih. Pokoknya itu jangan diambil katanya. Wah, udah selesai cerita Pak Dharma kayak gitu, saya kerja lagi nih. Pas malam Sabtu kali nih ke jembatan tuh airnya nih ngombak. Hah? Ini apa yang kecebur saya gituinnya. Akhirnya alat ini saya sebentar saya berhentiin dulu, ceruk. Saya ambil
senter kecil. Akhirnya saya cari nih jaga malam. Pak, punten pinjem senternya. Ada apa sih Pak? Ini tadi barusan tuh lihat ombak kalinya besar banget nih, ada apa? Pas sebelah mana Pak? Sini sudah pinjem aja, saya gituin. Saya senter cus. Di situ kayak apa gitu tuh. Cuma wajahnya nih mirip monyet. Wajahnya tuh cuma rambutnya panjang, hitam tapi agak merah-merah dikit tuh. Lari, jedop. Dia di situ kan banyak semak yang di pinggir-pinggir kali tuh kan banyak tuh. Slup di situ hilang. Selesai kerja siangnya saya ngomong lagi sama Mang Darma nih. Mang Darma, katanya sudah nggak ada apa-apa. Semalam ada yang aneh lagi gimana Pak? Itu ada yang jebur dari jembatan nih, jebur, ombaknya kenceng banget. Pas lari kayak gini nih, cuma sempat mukanya gini, jeruk, kayak monyet wajahnya tuh. Jadi kayak kelabu gitu tuh wajahnya tuh, kayak orang tapi rambutnya panjang hitam kayak gitu tuh. Pas nengok gitu, kok mukanya kayak gitu. Ya ceritakan sama Mang Darma, itu namanya buncul. Buncul siapa? Ya hantu air. Oh, hantu air. Nah, saya mau nanya nih Mang Darma, yang kemarin waktu Mang Darma perang sama nenek-nenek itu tuh, nenek-nenek itu siapa sebenarnya? Wah, kata Mang Darma, itu emban yang ada di situ. Maksudnya yang ngurusin buncul-buncul itu. Jadi seolah-olah kayak jadi ratu lah di situ. Nanti kalau pas pekerjaan malam lagi ada lagi nggak? Ya insya Allah nggak ada. Itu mah hanya buat peringatan aja, kebur kayak gitu tuh. Nah malam berikutnya ya terus kerja di jembatan yang belum digali. Jadi kan posisi alat sambil mundur buang terus sekitar 15 harian. Di situ keanehan terjadi lagi tuh. Sekarang ada orang mancing di bawah jembatan yang sebelahnya yang masih utuh. Nah, pas saya belokin, saya senter, seret, saya kaget. Orang ini nggak ada wajahnya, rata. Wajahnya rata nggak inilah, karena dia pakai baju topi yang dari inian tikar pandan lah topinya tuh, topi petani tuh. Melihat nggak ada mukanya, terus aduh saya bilang ini ada lagi, saya gituin. Pas paginya saya tanyakan, sekarang bukan Mang Darma yang saya tanyakan. Akhirnya saya sambil istirahat ke warung itu makan, saya sambil ngobrol, Pak, saya semalam ada yang aneh loh Pak. Ada yang aneh apa lagi Pak? Kata tukang warung. Itu saya menemukan orang yang nggak ada wajahnya, rata. Nah, kata yang punya warung bilangnya itu setan Aden-Aden katanya. Setan Aden-Aden. Iya, kalau yang mukanya rata itu namanya setan Aden-Aden. Nanti gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana. Dia mah biasa. Jangankan sama bapak, sama orang lain tuh kadang-kadang ada katanya. Kalau pas ada yang mancing sebelahnya tuh, kalau pas sore tuh sering menemukan kayak gituan katanya. Setan Aden-Aden tuh. Jadi saya kerja ini gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Orang udah
ritual sudah aja, itu mah biasa namanya orang kerja, ya ada aja mistis-mistis tuh pasti ketemu Pak, apalagi Bapak posisi kerjanya malam. Nah, akhirnya saya teruskan malam ke 20-an lah, malam ke 20 hari lah. Jadi palingnya kali aja, sering ngombak, sering apa, cuma bau di situ, baunya anyir lah. Otomatis karena posisi kali itu kan posisinya dekat dengan Pantura ya, laut Pantura, jadi ya mungkin ya bau ikan lah gitu. Tapi ya baunya anyir sih di situ tuh. Akhirnya saya 10 hari kemudian selesai kerjakan rapi. Saya ngomong sama pimpinan, Pak, ini pekerjaan yang di Indramayu sudah selesai. Nah, itu sudah dirapikan semua belum? Sisa-sisa berangkalan yang ininya sudah. Bener nih, sudah tuh, iya. Si bos bilang, ya udah kamu tunggu. Nanti malam sekitar jam 11-an lah, kamu pindah posisi pekerjaan. Di mana? Di Cirebon. Jembatan yang baru lagi katanya. Tapi di situ kamu nggak terlalu berat, di situ mah cuma meminggirkan betonan-betonan yang ininya. Karena memang posisi itunya lantainya sudah mulai pada terkikis sama hujan tuh, udah mulai agak rusak. Di situ mah paling kamu geser itu, di situnya pakai orang di situ mah untuk mecah-mecah ininya nih, karena nggak memerlukan pakai alat di situ mah. Jadi kamu sekitar kerja di situ antara seminggu lah kamu kerja di situ. Selesai, turun jam 1 lewat, kita betulkan rantai-rantainya, baru tellernya pergi jelas. Nah, besok paginya kita mulai kerja tuh, ya geser-geser betonan-betonan yang ininya nih, terus digeser. Kita lepaskan dulu supaya lantainya nggak terganggu sama betonan-betonan yang ininya nih. Tuh, udah seminggu selesai. Saya dipindahkan lagi, saya ngomong dulu ke pimpinan, Pak, ini kerjaan yang di sini udah saya sisihkan semua beton-betonnya, tapi tolong beton-beton itu tuh digeser supaya buat bendungan ininya, biar mobil jangan lewat ke situ. Nantinya di situ banyak orang yang kerja. Oh ya udah, nanti saya rapikan lagi saya gitunya. Ya selesai, ya udah kamu tunggu jam 10-an. Karena pekerjaan kamu di sini mah nggak jauh. Kalaupun nanti naik ke mobil, posisi kamu dipindahkan ke Losari. Nah, ya sudah, pas jam 10 saya nunggu, datang tuh mobil teller. Saya naikin alat tuh, naik, posisinya di mobil teller. Yang jaga malam di situ ini udah selesai, saya malam ini udah nggak dijaga lagi. Ini bayarnya gimana? Ya udah nanti bayaran sih nanti ada orang sini. Saya mau dipindahkan ke Losari. Akhirnya saya berangkat tuh jam 11 malam tuh Mang di Losari sampai jam 12 lah. Saya nyampe di sebuah jembatan di daerah Losari. Saya suruh teller balik lagi ke arah Cirebon. Saya di situ ke warung ngobrol. Saya nanya apa Pak? Ya untuk besok malam nih ada jaga malam tidak untuk menjaga alat? Nah, ya ada Pak. Ya udah sok siapkan aja 2 orang sih, terserah Bapak lah. Orang yang penting orang-orang sinilah posisinya. Ya udah katanya, saudara saya aja yang ya udah. Berapa Pak semalamnya? Ya semalamnya sekitar 150.000.
Ya itu mah terserah lah, mau 2 orang mau 3 orang terserah, mau digilir berapa orang di situ ya terserah. Yang penting semalam 150.000 karena alat saya cuma 1. Ya sudah Pak, mulai nih pekerjaan, cuma saya buang-buang rumput-rumput yang di sisi-sisi yang mau dikerjakan tuh, dirapikan dulu. Lingkungannya memang di situ banyak semak-semak tuh, di sisi-sisi jembatan tuh semak-semak. Ya udah itu saya ngebel, bos ini saya udah nyampe di sini nih, udah sekeriping nih yang sisi sebelah utara jembatan. Jadi gimana? Ya laporlah sama polisi setempat karena kita mau ada pengalihan jalan. Permisi sama polisi setempat lah, sektor-sektor yang ada sekitar situnya. Nah, barulah ditutup. Terus sementara yang ditutup dari arah Jakarta ke Jawa. Di situ kita bongkar. Nah, selesai itu tutup, kami pindah yang sebelah sisinya lagi yang dari arah Jawa ke Jakarta, tutup lagi. Waktu kerja itu sendirian? Ada kenek. Jadi berdua? Ya kalau kenek kan nggak mungkin Mang I mengerjakan itu tuh. Kenek mah hanya membantu ngisi solar, ngisi radiator. Jadi totalnya hanya 2-an? Jadi ya begitu. Kalau operator istilahnya jarang kasihkan ke kenek, tapi di saat-saat mau istirahat sok sambil belajar. Pas kita mulai pembongkaran malam nih, tiba-tiba ada kejadian yang aneh. Segerombolan anak-anak kecil tuh, mungkin ada sekitar 20 anak-anak kecil lah. Tingginya sekitar setengah meteran tuh, cuma rambutnya panjang-panjang gitu. Kercok main di air nih. Ya ada yang telanjang, ada yang pakai inian kayak apa gitu. Kakinya nih terbalik, kaki tuh bukan kayak kita manusia biasa kayak gini nih, kaki ininya di sebelah sini terbalik kakinya tuh. Cuma sambil ngomongnya tuh tukulang tukadeng kayak gitu. Ini setan apaan saya tuh? Jelas itu jelas. Suaranya kayak gitu, tukulang tukadeng. Lari ke arah utara, yang jembatan yang kita bongkar nih, lari lagi ke arah jembatan sebelahnya yang masih utuh. Yang si kenek lihat nggak? Ya posisi malam kan kenek biasanya ke warung. Jadi sendirian. Tuh hampir aja 1 jam lah kurang lebih. Saya tuh bingung ini nanti gimana kalau pas ada berangkala yang jatuh nimpa, ini orang apa bukan. Saya tuh gemetar ngeliat kayak gituan tuh. Pas paginya saya ngobrol nih sama warung tuh, namanya Pak Arif lah. Tuh, saya bilang, Pak Arif, semalam tuh banyak anak kecil-kecil. Itu manusia bukan, saya bilangin. Wah, jangan-jangan itu setan janggitan katanya. Setan janggitan. Iya, setan janggitan tuh kayak gitu. Nyari ikan-ikan kecil dia, makanya ikan-ikan kecil kayak gitu. Si setan janggitan tuh Mang I. Jadi gimana itu? Ya nggak gimana. Ya memang di situ mas sering kejadian. Untung katanya bapak tuh nggak ngerjakan jembatan yang sebelahnya. Kalau ngerjakan yang jembatnya sebelahnya, wah lebih parah lagi di situ. Banyak kejadian-kejadian mistis semua katanya di situ mah. Lah, kejadian gimana Pak? Ya dulu tuh pernah ada mobil jebur di situ. Nah, penumpangnya mati semua. Kita yang punya warung ngomongnya kayak gitu. Jadi saya ngerjain ini gimana ya nggak gimana. Orang di situ mah orang tinggal ngerjain.
Adapun nanti yang penting hati-hati aja katanya, kalau kelihatan sudah posisinya malam banget atau antara biasanya setan-setan itu datangnya nih jam 1 ke atas sana. Jadi jangan sampai lewat jam 2 atau jam 3 tuh udah istirahat aja katanya. Biasanya adanya sekitar jam segituan. Yang kejadian-kejadian aneh di sini nih ya banyak sih. Mobil juga kadang-kadang ada yang kesasar ke sawah sebelah sana, kadang nabrak warung. Kalau di daerah sebelah situ tuh lebih ngeri. Untung bapak ngerjain yang sebelah situ. Ya wis hati-hati aja kata yang punya warung. Kenapa nggak milih kerja siang? Kalau kerja siang itu kita satu panas ya. Posisinya nih kalau kerja malam kan mesin kan nggak, walaupun panas kalau posisinya adem kan lebih enak kerjaannya. Kalau siang sih emang kerjaan kita di situ nggak ada persoalan tuh. Karena apa? Karena semua kanan kiri udah ditutup semua. Jadi pekerjaan ini lebih cenderung enak di malam hari. Jadi ada sisa waktu kan lumayan ya, yang namanya kita kerjakan dengan jam bayaran jamnya lebih banyak, otomatis bayarannya kan lumayan, per jamnya kan 12.000. Kalau uang makan mah ada lagi, kalau malam tuh tambahan 50.000. Nah, kalau siang hari kan kita cuma dikasih 200.000, ngasih kenek, nggak ada lebihan. Jadi lumayan. Kalau malam nih uang lembur dapat, jam-jaman saya dapat, walaupun istilahnya 5 jam, 3 jam kan dikalikan. Kalau setiap hari kan otomatis dalam 1 bulan kita lumayan gitu penghasilannya. Gak mungkin saya hanya menghasilkan istilahnya cuma uang makan aja ya, untuk yang di rumahnya nanti nggak ada kan kayak gitu. Pas malam ke-7 kerjain lagi tuh, posisinya udah dapat setengah pekerjaan nih, di bawah kolong jembatan tuh ada sosok perempuan. Itu mah posisinya membelakangin saya, menghadap ke arah sana tuh. Ini saya tanya apa, awas itu sundel bolong katanya, hati-hati aja katanya. Hati-hati gimana, nanti ada yang lebih ngeri lagi. Bapak tuh menemukan yang lebih ngeri. Nakut-nakutin aja, jangan-jangan saya nggak mau nih kerja malam sih. Tapi kalau nggak dikerjakan malam, otomatis pekerjaan saya nggak rampung-rampung. Malam yang ke 10 hari lah saya waktu itu kerjaan tuh. Di situ betul menemukan keanehan. Perempuan. Tapi perempuan ini nggak ada kepalanya. Mundar mandir. Kadang dia berhenti di jalan. Kadang lari ke yang kita kerjakan sini, lari lagi ke arah sana lagi, mundar mandir. Kepalanya nggak ada. Waktu itu saya memang posisinya lagi di atas saya tuh. Sampai gini saya bayangin tuh guduk. Ini apa-apaan, saking takutnya saya gemetar banget itu lihat perempuan yang kayak gitu tuh bolak-balik itu tuh. Saya lihat jam, udah jamnya tuh, udahlah saya matiin aja nih alat nih, jeluk. Saya langsung buru-buru, kenek saya panggil, weh sini. Ya, kenek saya tuh, Abdul sini Dul. Di sana lari, ada apa Kang? Udah cepetan gimana? Ini matiin tuh, itunya betulin tuh, pintu-pintunya dikunciin. Ada apa? Udahlah nanti saya ceritanya nanti di tempat ini, saya bilang tempat istirahat. Sekalian saya mau ngopi dulu lah. Gak tahu capek, gak tahu apa saya gitu. Saya lari ke seberang sana, nyebrang warung, saya ceritain sama orang warung ya, sama kenek saya.
ada perempuan nggak ada kepalanya bolak-balik di situ. Awas itu setan daska katanya. Setan daska maksudnya gimana? Ya endasnya nggak ada, langka. Itu lagi mencari kepalanya. Ya mungkin itu yang kejadian yang hilang kepalanya atau gimana, masih mencari-cari. Jadi di situ yang sering kejadian mobil ketabrakan. Jadi kadang-kadang kagok lihat perempuan itu tuh. Kadang-kadang yang ngawe-ngawe mobil. Di situ sering kejadian begitu, Mang E. Sampai sekarang pun sering kejadian di situ tuh. Ini pekerjaan tinggal sedikit lagi tuh. Mungkin ada sekitar, kalau dihitung-hitung pekerjaan mah 5 harian lah rampung. Untung saya malam tuh berarti otomatis saya udah punya keringanan istilahnya, malam nggak mengerjakan lagi lah, udahlah tinggal sedikit segitu mah sambil inilah sedapatnya pekerjaan aja biar langsung rampung sih, daripada saya harus menemukan yang aneh-aneh malam. Ya otomatis akhirnya saya kerja siang terus tuh sampai selesai pekerjaan rapi. Saya ngomong sama pimpinan, bos ini gimana, pekerjaan sudah mulai rampung nih, kira-kira berapa hari lagi? Ya antara seharian sih rampung lah, sekalian ngerapikan yang sisi-sisi yang masih ada betonan-betonannya tuh kita rapikan dulu. Bener kamu udah bener-bener rapi bersih nih. Ya kalau sedikit mah wajar lah, pakai bodem, karena posisinya memang posisi alat kan jauh, nggak kejangkau lagi, tinggal sedikit-sedikit mah pakai bodem ya hancur betonannya. Ya sudah, kamu nanti mah alatnya ditarik aja, kita nunggu pekerjaan yang berikutnya. Waktu itu memang pekerjaan udah ada 5 bulanan lah, dari Indramayu, Cirebon sampai ke situ udah mulai rampung. Jadi ya di situ kita permisi sama bos, ini gimana jadinya? Ya udah siapkan aja alatnya, dipinggirkan, nanti antara jam 12-an lah datang tuh tellernya. Jam 12 tuh datang, saya pinggirkan alatnya ke situ, naik, baru dikunci. Nah jam 1 lah saya berangkat dari situ, saya kembali ke pool. Ya pesan mulia memang di situ ada sih ya. Jadi kalau pas jam 12 malam di situ ya bawa kendaraan tuh harus jangan sambil melamun, karena memang posisinya di situ nih sering terjadi kan, di situ jembatan yang sebelahnya nih sering kadang larinya ke sawah-sawah. Jadi seolah-olah kayak jalan ini lurus tuh, nggak taunya jebur. Memang karena tukang warung mah bilangnya begitu. Di situ memang sering ada kejadian, ada perempuan yang mundar-mandir ganggu pengendara yang lain nih. Selain saya kerja di situ pun banyak kejadiannya. Jadi memang dari yang punya warung nih sering ngomong sama mobil-mobil truk yang di situ tuh, nanti kalau pas malam lewat sini jangan terlalu banyak melamun. Di sini sering banyak kejadian. Jadi ya pesan moralnya ya untuk pengendara yang lain, tolong kalau lewat jembatan khususnya dari wilayah Jawa ke Jakarta, untuk lewat yang sebelah sini ya harus hati-hati. Masih ingat daerahnya? Masih ingat sampai sekarang. Sampai sekarang masih sering kejadian ya? Masih sering ada kejadian di situ. Nanti boleh ditunjukkan di Google Maps ya? Ya, siap. Supaya orang-orang terhindar. Ya, siap. Terutama itu mereka yang ngantuk atau yang ngelamun. Yang ngelamun biasanya. Ngantuk juga bisa bahaya ya? Bisa. Pokoknya di daerah situ sering kejadian, khususnya yang jembatan itu tuh. Jadi kalau sebelah sana sih ada Cisanggarung tuh yang gede, kesininya ada jembatan kecil, ya jembatan sedang lah, kalinya juga nggak terlalu lebar-lebar banget. Yang dulu pernah ada kecelakaannya di situ.
Selama jadi operator beko itu, Ya. yang paling serem kalau mengerjakan apa? Jembatan atau jalan tol? Kali saya yang paling serem. Paling sering kejadian Iya, sungai gitu ya? sungai. Jembatan Kebetulan- berarti ya? Iya. Kebetulan kita di situ sering ada sama PWWS tuh. Di situ sering dapat istilahnya apa namanya tanggul sungai. Kejadian di situ di daerah mana ya? Susukan Lebak itu. Ya untuk berikutnya lah bisa saya ceritakan, itu di situ ada siluman apa? Biawak di situ. Itu sudah memakan korban itu di situ. Ketemunya malam juga? Enggak itu mah. Jadi kebetulan saya mengerjakan kali yang sebelah sini, karena yang mau kita lewatin situ ada tebu rakyat. Jadi kan saya permisi nih, hanya untuk lewatnya alat. Nah, pas saya di situ bekerja sekitar sudah 1 bulan, tebu ini tebangin. Nah, petani-petani yang nebangin tebu ini menemukan biawak. Besar? Ya besar lah, ada seginian sih. Itu kejadiannya malam? Siang itu sih, kejadiannya siang. Nah di situ kan karena yang namanya orang nembang tebu kan seneng nih dapat biawak nih. Wah, uber-uber ces ditangkep. Ada yang ngomong jangan disembelih sih, udah sembelih aja dibikin sate kata yang satu nih. Ada yang orang sembelih ces. Pas dia pulang kerja, istrinya nih udah langsung gini aja, cari orang yang pinter, ngomong sama suami, kamu tadi kerja ngelakuin apa katanya. Ya nggak ngelakuin apa-apa katanya. Ini istri kamu nih diganggu nih, pasti kamu melakukan sesuatu nih di tempat kerja kamu. Baru dia ingat, waduh iya tadi saya biawak. Pas malamnya dia mimpi didatangin, dia juga mau dicari katanya. Ya apa-apaan mimpi itu, cuma dia ngomongnya nih, kenapa kamu bunuh pasangan saya? Setelah sadarnya, pasangan, jangan-jangan yang saya itu bukan biawak asli, siluman. Nah, kalau pekerjaan saya di situ mah sering menemukan perempuan cantik. Ya memang di situ ada kedung. Sering saya menemukan, dan di situ ada pohon bambu. Ya memang pekerjaannya susah sih ya. Kalau saya kadang-kadang ya malam sih sering menemukan hal-hal keanehannya di situ. Selalu milihnya malam ya? Iya. Kalau malam memang posisinya enak kerjaan tuh. Kalau siang kadang-kadang ya banyak anak kecil pada main, pada apa. Banyak gangguan gitu. Banyak gangguan. Kalau malam kan enak. Terus dari jam 8 sampai jam 12, kadang sampai jam 1. Ya. Itu siangnya sambung lagi itu ya? Iya, sambung lagi. Kerja lagi terus. Itu nggak kapok ya, Wak? Ya alhamdulillah, yang namanya orang kerja kemana lagi ya. Namanya orang posisinya kita di situ ya terpaksa. Nggak kapok sih. Ya bahkan sering sih hal-hal begitu. Jadi apa ya, bagi kami seorang operator ya gimana itu, memang sudah begitulah ya. Tapi kebutuhan rumah tangga tercukupi ya? Tercukupi. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi menjadi seorang operator beko, ekskavator juga penuh resiko ya? Ya. Selain pekerjaan berat juga rintangan makhluk goib ya. Iya. Oke Sobat, mudah-mudahan dari kisah ini kita selalu berhati-hati, apalagi tadi jembatannya. Iya. Nanti ditunjukkan oleh Wak Ardi di gambar. Terima kasih. Kita akan segera jumpa lagi di video selanjutnya. Wak Ardi, terima kasih. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.